Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 SMA Negeri 1 Sukaraja. Hari ini saya akan membawakan materi tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, ada tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir dengan mewujudkannya dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berbuat adil selama proses pembelajaran. Sebagai informasi beriman kepada hari akhir, sehingga peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Yang pertama, menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam hari akhir. Oke, selanjutnya di sini yang akan kita bahas yang pertama tentang pengertian hari akhir, kemudian dalil hari akhir, kemudian pembagian hari akhir atau macam-macam hari akhir. Oke, di sini ada pengertian hari akhir, ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Yang pertama, hari akhir menurut bahasa. Artinya hari penghabisan, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut dengan hari pembalasan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Kenapa disebut dengan hari penghabisan dan hari pembalasan? Tentunya, setiap amal perbuatan manusia, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, pasti ada pertanggungjawabannya. Ada balasannya setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia, baik pekerjaan buruk ataupun pekerjaan baik. Di sana akan mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatannya masing-masing. Kemudian hari akhir menurut istilah, yaitu hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Dalam Quran Surat Al-Zalzalah dijelaskan bahwa peristiwa terjadinya hari kiamat itu sangat dahsyat. Keadaan manusia bagaikan anak-anak yang berterbaran dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berhamburan. Jadi, kalau diingat, kalau dihayalkan, berarti sungguh dahsyat itu yang namanya hari akhir. Tentunya kita akan merasa takut dengan datangnya hari akhir. Oke, selanjutnya di sini akan disebutkan tentang dalil dari hari akhir. Sebetulnya sangat banyak yang membicarakan tentang akan datangnya hari akhir. Yang tadi disebutkan dalam pengertian ada dalilnya. Di sini juga ada dalil tentang hari akhir. Di sini ada dalam surat At-Takwir ayat 1-3.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idza jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu sangat dahsyatnya hari kiamat menurut Quran surat At-Takwir 1-3. Tentunya kita sebagai manusia, apalagi beragama Islam, tidak ingin menyaksikan datangnya hari kiamat. Insya Allah, Allah akan melindungi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan insya Allah kita tidak akan melihat atau menyaksikan atau merasakan dahsyatnya atau datangnya hari kiamat. Oke, selanjutnya. Nih, di sini ada gambar. Ada 6 gambar yang memperlihatkan musibah atau kehancuran dunia. Gambar yang pertama yaitu tentang orang-orang yang akan mengantarkan orang yang sudah meninggal ke alam kubur. Yang kedua, terjadinya gunung meletus. Dan yang ketiga, terjadinya musibah banjir. Keempat, tanah longsor. Dan yang kelima, bencana tsunami. Yang kita tahu bahwa bencana tsunami yang paling dahsyat, yang paling menghebohkan dunia itu ketika pertama kali tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember. Itu sangat-sangat mengerikan. Kebayang ketika keadaan tsunami di sana, kita merasakan berada di sana bagaimana rasa takutnya, rasa mencekamnya ketika terjadinya tsunami di Aceh. Sebetulnya kejadian-kejadian ini berawal dari tangan manusia yang tidak mau bertanggung jawab, yang serakah, yang ingin segala sesuatunya gampang, yang ingin segala sesuatunya enak, tanpa memikirkan apa bahayanya ketika kelak di dunia ketika tangannya tidak bisa dikondisikan dengan baik. Itu ada pada gambar. Sepintas itu merupakan pembagian-pembagian dari hari kiamat. Dan yang keenam yaitu gambar tentang terjadinya kehancuran, yaitu tentang kehancuran alam semesta. Ya, dulu juga pernah dibayangkan, pernah dapat isu bahwa kiamat itu akan datang pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Jadi 12, 12, 12. Yang ternyata itu sangat menghebohkan, bukan terjadinya hari kiamat. Sampai anak-anak, wah kita akan merasakan hari kiamat nanti bulan Desember. Sampai kita juga takut. Tapi kan yang namanya hari kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi juga tidak tahu akan datangnya hari kiamat. Hanya dikasih clue-nya, hanya dikasih cirinya, yaitu bahwa hari kiamat akan datangnya pada hari Jumat. Ya, itu akan dijelaskan pada materi selanjutnya, itu tentang tanda-tanda. Kita sekarang akan membahas tentang pembagian hari kiamat. Berarti dari keenam gambar tersebut ada 5 yang sudah terjadi pada diri manusia. Itu kematian seseorang, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Sementara untuk gambar yang nomor 6 belum terjadi.
Oke, selanjutnya pembagian hari kiamat. Tadi kita sudah melihat gambar, ada gambar yang kiamatnya sudah terjadi dan ada gambar kiamat yang belum terjadi. Nih, di sini kiamat dibagi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Yaitu kiamat kecil. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 dijelaskan, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tadi sudah dilihat dari gambar, contohnya kematian seseorang, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Dan kita sudah merasakannya sekarang. Apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Di situ ada gambarnya orang-orang yang sedang menyelamatkan diri dari bahaya banjir. Kebayang kalau rumah kita dalam keadaan banjir seperti apa? Mudah-mudahan Allah menjauhkan segala musibah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, yang kedua yaitu kiamat kubro. Yaitu kiamat besar. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang paling dahsyat. Wa ahrajatil ardu asqalaha. Dan perut bumi akan menghamburkan segala isinya. Kebayang, baru juga kita sudah dikasih gempa 7,5 skala Richter. Bagaimana paniknya kita buru-buru keluar, buru-buru menyelamatkan diri. Apalagi nanti ketika datangnya hari kiamat dengan goncangan bermiliar-miliar skala Richter. Dengan perut bumi mengeluarkan isinya. Sudah jemu dengan manusia yang suka berbuat kejahatan, yang berbuat kerusakan. Akhirnya perut bumi mengeluarkan segala isinya. Kebayang dalam surat Al-Qari'ah bahwa ketika terjadinya hari kiamat, manusia berlarian seperti anai-anai. Artinya seperti binatang kecil atau laron. Dari atas langit semuanya turun, dari laut semuanya ke darat, dari bumi, perut bumi semuanya keluar, kita akan berpijak kemana? Akhirnya manusia lari sampai tidak menampakkan kakinya atau tidak menjejakkan kakinya di muka bumi. Sampai atau saking paniknya datangnya hari kiamat. Insya Allah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi, tidak akan merasakan datangnya hari kiamat. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak akan menyaksikan yang namanya datangnya hari kiamat. Oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran ya, di sini ada sumber-sumber yang relevan. Buku sumbernya diambil dari buku Pendidikan Agama Islam Kemendikbud Revisi 2021. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.